Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatun Nabila, NPM 2013053012 dari kelas 2E, Prodi Pendidikan Guru, Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mata kuliah Micro Teaching, akan membahas mengenai materi kelas 6, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 1. Baik, di sini saya akan mengawali menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini saya mengajar kelas 6 semester 1, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, muatan terpadu Bahasa Indonesia, IPS, IPA. Pembelajaran ke-1, alokasi waktu 4 kali 35 menit atau 150 menit. Baik, di sini yang pertama tujuan, ada 6 pokok tujuan yang saya tulis, yaitu salah satunya setelah membaca teks tentang perkembangan jagung, siswa diharapkan mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Yang pertama, melakukan pembukaan dengan salam dan dilanjutkan dengan membaca doa. Yang kedua, melakukan pengecekan kesiapan siswa dengan mengisi daftar hadir dan memeriksa kerapihan pakaian. Posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menyampaikan materi yang akan dipelajari dan diharapkan dikaitkan dengan pengalaman peserta didik. Yang keempat, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung kegiatan inti. Di Ayo Membaca, guru meminta siswa untuk membaca terlebih dahulu mengenai materi tentang jagung. Yang kedua, setelah selesai membaca, siswa diminta untuk menyampaikan kembali ide pokok hasil bacaan menggunakan bahasanya sendiri. Selanjutnya, ayo mengamati. Siswa bersama-sama mengamati gambar bunga yang ada di dalam buku siswa. Selanjutnya, guru membawa salah satu jenis tumbuhan, yaitu bunga sepatu, untuk menjelaskan secara langsung bagian-bagian bunga. Yang ketiga, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa apakah sudah memahami setiap bagian-bagian dari bunga. Lanjut, ayo berdiskusi. Setelah mengamati dan melihat secara langsung bagian bunga, siswa diajak berdiskusi mengenai tumbuhan. Guru membimbing diskusi dengan mengajak siswa mengaitkan keseharian siswa yang berinteraksi dengan tumbuhan dan bertanya apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Setelah itu, siswa dapat menyampaikan interaksinya dengan tumbuhan itu seperti apa, lalu menyebutkan apa manfaat tumbuhan bagi manusia atau sekitarnya. Yang terakhir, guru melakukan penilaian terhadap siswa pada saat siswa sedang melakukan diskusi. Penilaian dilakukan dengan menggunakan rubrik yang dapat dilihat di halaman penilaian. Selanjutnya, ayo berlatih. Siswa diminta untuk membaca teks tentang bunga yang hidup di negara ASEAN dan memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya. Kemudian guru dan siswa membahasnya sebentar. Setelah itu, siswa membaca fakta tentang ASEAN. Guru memberi waktu 3 menit. Dalam kelompoknya, setiap siswa diminta untuk menyampaikan kondisi geografis negara ASEAN dan kehidupan sosial budayanya. Selanjutnya, siswa diminta untuk mengerjakan tugas dan ditulis di buku masing-masing, kemudian dikumpulkan kepada guru. Selanjutnya, ayo menulis. Guru meminta siswa memilih 2 negara ASEAN yang mereka minati. Semua siswa harus menulis informasi secara lengkap dari setiap persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara, dan setelah itu ditulis. Siswa mengumpulkan hasil kerjanya kepada guru. Siswa juga merapikan peralatan yang digunakan untuk disimpan di tempatnya. Terakhir, kegiatan penutup. Guru memberikan penguatan dan kesimpulan. Siswa diberikan kesempatan berbicara atau bertanya dan menambahkan informasi dari siswa lainnya. Yang ketiga, salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa atau guru. Baik, di sini saya lampirkan juga mengenai penilaian keterampilan, penilaian sikap, dan penilaian pengetahuan.
Baik, sekian informasi mengenai RPP yang saya buat. Selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. Oke, Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ada yang gak hadir hari ini? Amel, hadir gak? Kayaknya ini Vicky gak hadir ya? Gak ada. Iya, gak hadir ya? Tapi kok gak ada suratnya di sini ya? Nah, kalau misal kalian nanti nggak berangkat sekolah, usahain ya tulis surat gitu, Bapak minta sama orang tua baru tulis surat, minta izin atau sakit atau ada acara apa gitu ya, biar ibunya tahu, biar nggak lupa ya. Kayak Vicky ini, dia nggak hadir, nggak ada surat. Oke, berarti cuma Vicky kayaknya ya, ini hadir semua. Oke, setelah pengecekan daftar hadir, sekarang Ibu mau cek tempat duduk, posisi duduknya. Harus siap semua loh, apa sih kalau nggak siap? Kalau nggak siap berarti nggak siap menerima pelajaran dari Ibu. Ayo. Amel, duduknya gimana? Nah, begitu. Duduknya udah siap, berarti siap menerima pelajaran dari Ibu, ya. Terus, materi yang akan kita pelajari pada hari ini judulnya adalah tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Bentar ya. Oke, setelah kita tahu judul materi yang akan kita bahas hari ini, sekarang buka bukunya halaman berapa ya? Siapa yang tadi malam baca? Zulfa membaca? Pintar. Kita buka halaman 1. Tumbuhan sahabat. Dulu bagian jagung yang berkembang biak. Mana? Ada? Halaman berapa itu? Beda sama punya Ibu ya. Oke, sekarang murid-murid baca dulu. Nanti Ibu tanyai apa isi ide pokok dari materi itu. Oke, Ibu beri waktu 3 menit ya. Sekarang Ibu tanya siapa yang bisa menjelaskan menggunakan bahasanya sendiri mengenai materi bagaimana jagung berkembang biak. Zulfa bisa? Ya. Bisa dikeraskan sedikit? Teman-temannya nggak ada dengar ya? Sudah menggunakan bahasa sendiri. Sekarang Ibu lebih meluruskan lagi ide pokoknya yang ada di bacaan tadi, yaitu pada paragraf pertama itu ide pokoknya adalah jagung merupakan sumber karbohidrat yang dibutuhkan tubuh dan merupakan salah satu bahan makanan pokok manusia. Yang pada paragraf kedua bisa kita baca bahwa ide pokoknya adalah penanaman biji jagung kira-kira dalam 3 hari sudah mulai muncul ke permukaan tanah. Sedangkan pada paragraf ketiga, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus yang terdapat pada
Zulfa memang sudah membaca ya. Kalau yang lain nggak bisa jawab, Bang. Nggak membaca tadi malam. Oh, pantes ya, nggak membaca. Jadi nggak tahu mana bagian-bagian bunga. Nah, sekarang Ibu bahas mengenai bunga sepatu ini. Nah, yang ini namanya mahkota. Bisa dilihat? Ya, ini namanya mahkota. Sedangkan yang ini namanya benang sari. Bisa dilihat? Ada yang nggak bawa buku? Ayo, kenapa kok pada diam? Pantes nggak? Ada yang nggak bawa buku ya? Oke, kalau nggak yang bawa buku, kalian bergabung sama sebelahnya. Bergabung, cepat. Biar tahu. Nanti kalau nggak bergabung, nggak bakal tahu ini bagian-bagian namanya apa. Ayo, cepat bergabung ya. Nah, sedangkan yang ini, yang hijau-hijau ini, yang winter ini namanya kelopak. Ya, kelopak ini ya. Kalau lihat bunga sepatu ini kelopak. Nanti kalau temannya nanya, ini namanya apa ya? Nah, kamu bisa jawab. Berarti kamu pintar. Berarti kamu memperhatikan ibu sedang menjelaskan. Terus, yang ini namanya tangkai bunga. Tangkai bunga ini. Ini ya, bukan yang di sini, tapi yang di sini. Ya. Terus, sedangkan kalau yang di sini, nah ini baru namanya dasar bunga. Ini ya, Zulfa, bisa kelihatan? Oke. Nah. Terus yang ini namanya kepala putih. Ini ya. Oke. Sekarang Ibu minta dari masing-masing siswa menjelaskan mengenai interaksinya dalam keseharian dengan tumbuhan. Siapa yang bisa? Amel? Diam? Gak bisa ya? Oke. Itu siapa? Shirley? Kenapa ribut? Ayo. Oke, sekarang Zulfa yang baca tadi malam. Coba, gimana interaksinya dengan tumbuhan dalam sehari-hari? Interaksi saya dengan tumbuhan biasanya saya pegang, saya petik ketika ada tumbuhan di pinggir jalan. Banyak macam dari tumbuhan akan jadi banjir. Oke, tadi Zulfa sudah memberikan suatu penjelasan mengenai interaksinya dengan tumbuhan dalam sehari-hari. Sekarang Ibu tanya, siapa yang tahu manfaat dari tumbuhan untuk kehidupan? Ada yang bisa? Ayo, kok pada diem? Ini nggak pada baca, nggak pada tahu, apa nggak pada paham? Duh, semuanya nggak paham ternyata. Oke, kalau begitu, sekarang Ibu minta dari Zulfa lagi mengenai manfaat tumbuhan bagi kehidupan sekitar atau lingkungannya. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan atau lingkungan sekitar yaitu untuk manusia bermanfaat sebagai sumber energi, sumber makanan dan sumber oksigen. Untuk hewan manfaatnya sebagai sumber energi karena mendapatkan makanan dari alam. Oke, sudah bisa dengar ya tadi manfaatnya apa. Sekarang Ibu tambahin lagi manfaat untuk hewan, untuk lingkungan sekitar. Kenapa? Kalau nanti nggak ada tumbuhan, manusia gimana? Ya. Sekarang manfaat tumbuhan bagi manusia tadi kan sudah disebutkan oleh Zulfa, itu adalah sebagai sumber energi, sebagai sumber vitamin, dan juga untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, tumbuhan juga memberikan sumber oksigen untuk bernapas bagi manusia, juga untuk pengikat air tanah. Tadi benar, biar nggak terjadi banjir. Nanti kalau nggak ada pohon, berarti kan nggak ada nyerap air, nanti banjir di mana-mana. Kayak di Jakarta itu kan dia jarang ada pohon-pohon, dia sudah banyak bangunan-bangunan, maka dari itu tidak ada yang menyerap air yang jatuh dari air hujan, kan? Nah, manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Kok bisa dikatakan sumber energi sih, Bu? Gitu. Kenapa? Ayo, kalian tahu ya? Nah, hewan kan itu dia mendapat makanan dari tumbuhan. Jadi itu sumber energinya, ya, seperti manusia. Tapi ya memang tidak semuanya manusia bisa makan. Tapi yang benar bisa. Dan tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen, penghasil cadangan makanan dan
melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Terus gimana kalau nggak ada tumbuhan? Apakah manusia akan mati? Apakah hewan-hewan akan mati? Ayo. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi dan akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Nah, berarti manusia dan hewan akan mati. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang berakal sehat, kita harus menjaga tumbuhan yang ada di sekitar kita. Jadi sesuai judul yang ada di depan kita adalah tumbuhan sahabatku. Jadi kita rawat tumbuhan itu seperti sahabat kita sendiri ya. Jangan kita pikir, ini tumbuhannya nggak enak. Ini misalnya ada yang nggak suka sama bayam. Ini bayamnya nggak enak, aku matiin aja lah. Nah, ini namanya manusia pemusnah ya. Ini nggak boleh jadi sama manusia. Kalau gitu berarti kalau kita membunuh tumbuhan berarti kita membunuh diri kita sendiri ya. Ngerti kan anak-anak? Oke. Bentar. Kenapa yang di situ pojokan kok ribut aja, nggak ada dengerin ibu? Nggak ada buku ya? Salah sendiri kenapa nggak bawa buku? Terus kita lanjut mengenai ya. Nah, dalam ayat berdiskusi kita lihat cari coba dalam berapa ayat berdiskusi? Nah, ya. Dibaca dulu yang apa yang ada di situ adalah sebuah tabel ya. Tabel. Ibu minta itu supaya tadi yang ibu sebutkan manfaat dan juga interaksi yang disebutkan oleh Zulfa kalian tulis dalam buku. Pokoknya ibu nggak mau tahu, harus ingat apa yang disampaikan sama ibu sama Zulfa. Nah, ibu kasih waktu 10 menit untuk menulis dalam bukunya. Nanti dikumpulkan ke ibu. Oke, silakan tulis. Oke, sudah 10 menit. Nanti bukunya dikumpul pas mau pulang aja. Nanti ada tugas lagi di selanjutnya. Jadi ibu mohon semuanya, semua murid memperhatikan apa yang ibu sampaikan. Karena nanti yang ibu sampaikan kalian tulis, kalian kumpulkan. Itulah nanti yang jadi nilai buat kalian biar bisa lulus atau enggak. Mau lulus kan di sini? Apa mau tinggal? Ayo, pas nanya. Nah, lulus kan? Jadi semuanya harus berjuang untuk masa depan masing-masing ya. Jangan sampai nanti ada yang ketinggal di kelas. Ini yang gak baik untuk masa depan ya. Oke, selanjutnya kita ke halaman selanjutnya yaitu ayo berlatih. Halaman berapa? Oke. Sekarang dibaca apa yang ada di halaman 7 itu. Nanti ibu tanya satu-satu. Sekarang ibu minta untuk Zulfa menyampaikan apa yang ada di dalam teks tersebut. Coba sampaikan. Bunga nasional yang ada di negara Malaysia adalah bunga sepatu, sedangkan di negara Laos adalah bunga kamboja atau Sayang. Oke, untuk persamaan sosial budaya. Sebelum ibu bahas kesamaan, ibu bahas dulu tadi mengenai bunga nasional yang ada di negara Malaysia dan juga Kamboja. Bunga nasional itu apa sih? Bunga kebanggaan. Nah, benar, bunga kebanggaan suatu negara. Nah, di dalam negara Malaysia dia itu mempunyai bunga sepatu yang disebut bunga nasional. Mengapa dia mengagungkan atau membanggakan bunga itu? Ya karena dalam bunga itu memiliki fungsi ciri-ciri yang menjadi ciri khas oleh negara tersebut. Dan juga untuk bunga Kamboja yang menjadi bunga nasional Laos itu juga merupakan bunga kebanggaan atau bunga nasional yang diagungkan oleh negara tersebut. Baik, mengenai
Myanmar, Laos, dan Kamboja bagian utara. Itulah persamaan dalam segi bahasa. Oke, yang pojok mendengarkan. Lanjut ya. Persamaan di bidang kesenian. Cerita epos Ramayana terkenal dan asli di negara-negara ASEAN, antara lain Indonesia, Laos, Thailand, dan Myanmar. Itulah dua persamaan yang ada di negara ASEAN. Oke. Sekarang kita berlatih untuk menulis. Ibu minta tadi yang Ibu bahas barusan yang mengenai negara ASEAN kalian catat dalam buku tulis atau buku latihan yang ada ya. Kalian tulis karakteristik dan juga persamaan sosial budaya. Nanti dikumpul ketika kita mau pulang ya. Oke, silakan. Dan informasinya itu harus lengkap. Apa kalau nggak lengkap? Ya di buku masing-masing, di buku cetak yang untuk siswa. Nah ini siapa yang bawa? Tadi Ibu udah bilang kan suruh bergabung. Siapa yang nggak bergabung? Siapa yang ngeyel? Ayo. Nah sekarang bergabung ya supaya dapat nilai, supaya lulus. Oke, dan nggak boleh nakal ya. Sambil kalian mengerjakan tugas yang tadi Ibu mau bahas tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Wah, kalau misal satu keluarga punya perahu, berarti kaya dong. Belum tentu tapi ya. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh awak Alak Betata, penemu negara Brunei Darussalam. Kata Darussalam sendiri berarti tempat yang damai atau rumah yang aman. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Nah ini yang mempengaruhi kehidupan sosialnya di dalam masyarakatnya. Kenapa sih kok nggak boleh sentuhan dalam antara lawan jenis? Nah sebenarnya emang nggak boleh ya dalam Islam kalau kita tuh bersentuhan, apalagi kalau kita udah balik. Nah itu nggak boleh karena ya dalam ajaran Islam tidak memperbolehkan itu untuk menjaga aurat dari pria dan untuk menjaga aurat dari perempuan dan juga untuk menjaga pandangan dari si pria. Terus untuk menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Yang misal begini, Ibu lagi ngomong sama orang tua Ibu ya, nah Ibu nunjuk ini. Nah itu nggak boleh, itu dianggap kasar. Emang dalam negara Brunei itu tidak boleh karena mereka menganggap bahwa itu tuh suatu kebiasaan yang nanti ketika di luar bisa mereka gunakan untuk berbicara sama orang lain. Jadi nggak boleh gini. Kasar kan kalau kita lihat gini, apalagi sama orang tua. Misal kalau sama anak-anak, misal ibu sama anak boleh, tapi kalau sama orang tua itu nggak boleh. Itu namanya kalau dalam bahasa Jawa saru. Tahu kan? Oke. Kalau orang Jawa tahu. Nah, B Malaysia. Oke, bentar, tulis ya. Satu tadi Brunei. Dua Malaysia. Oke, sekarang kita bahas yang keempat mengenai negara Kamboja.
dia itu menggambarkan manusia, maksudnya itu manusia, menangkap manusia, bukan menangkap jangkrik ya. Susah kalau menangkap jangkrik. Oke, Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi caping banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik. Tahu dingklik? Dingklik itu kursi yang segini. Yang buat orang Jawa tahu dia duduk gini. Nah, ini di bawah itu suka kayak gitu kalau orang Vietnam. Bukan hanya untuk makan, namun juga untuk mereka bercerita, untuk mereka merumpi. Banyak ibu yang sering merumpi. Nah, itu sering duduk di dingklik itu namanya ya. Kalau orang Jawa tahu. Nah, terus duduk hingga oke. Tahun baru Laos disebut Bun Pai Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru dan mencuci patung-patung Buddha. Berarti mayoritas orang-orangnya itu adalah yang memeluk kepercayaan Buddha, ya. Nah, dia kalau pas tahun baru dia itu membersihkan patung-patung, membersihkan rumah dan juga mengenakan pakaian baru. Seperti kita ya, yang orang Muslim, kita kalau Lebaran itu pasti kita harus beli baju pokoknya. Bajunya harus baru, bajunya harus bagus. Nah, itu sama seperti orang yang ada di negara Laos yang membersihkan rumah untuk menyambut datangnya Lebaran. Nah, yang ke-8 Singapura. Selanjutnya Singapura. Ada yang tahu apa ciri khas Singapura? Patung apa itu? Patung singa, tapi itu badannya ikan. Nah, kayak gini. Nah, ada airnya yang kayak air mancur ya. Nah, ini ciri khas negara Singapura. Pasti semuanya udah pada tahu. Nah, Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Nah, ini kota singa. Kenapa disebut kota singa? Nah, karena ini berbentuk singa. Penduduk Singapura berasal dari Tionghoa, Melayu, India, dan Eropa. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Waduh, jalan kaki. Kalau di kita jalan kaki kalau kemana-mana jalan kaki nggak mungkin kan? Tapi kalau Singapura itu masih mungkin karena di sana itu bahan bakarnya mahal. Terus untuk membeli mobil atau kendaraan juga mahal. Itulah mengapa mereka lebih memilih jalan kaki. Selanjutnya terakhir Thailand. Ya, Thailand ini adalah satu-satunya negara di Asia yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Berarti merdeka ya? Belum tentu, tapi awal merdeka. Nah, Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Nah, berarti kalau kita menyentuh gini, kalau menyentuh kita sendiri nggak boleh. Maksudnya itu kita nggak boleh menyentuh kepala orang lain, walaupun anak kecil. Itu nggak boleh karena itu bagian kepala adalah bagian yang dianggap suci oleh masyarakat di Thailand. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Nah, siapa yang pagi-pagi suka minum teh? Gak ada. Gak minumnya apa? Susu. Susu ya. Udah gak zaman teh. Kalau ibu sukanya teh, nggak terlalu suka susu. Nah, di beberapa daerah di Indonesia kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya dengan teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Oke, udah selesai.